Inovasi terus hadir di berbagai bidang, termasuk dalam menciptakan kantor idaman. Co-working space, konsep baru yang hadir sebagai solusi masalah keterbatasan ruang kantor. Konsep ini mengacu pada pemakaian ruang kantor secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan. Yang juga menjadi ciri khas co-working space adalah suasana kerja yang cenderung santai. Beginilah suasana salah satu co-working space di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Namanya Coat Margonda. Sekilas tampak seperti suasana kantor pada umumnya. Namun sebetulnya para pekerja ini berasal dari perusahaan yang berbeda-beda. Di Coat Margonda, mereka bisa bebas berinteraksi dalam ruangan kantor yang sama tanpa batas apapun. Terdapat pula ruang meeting dengan kapasitas 40 orang yang dapat dipakai oleh perusahaan-perusahaan secara bergantian. Fasilitas yang disediakan juga sama dengan kantor kebanyakan. Akses internet, printer, pantry, dan pendingin juga dapat dipakai secara bersama-sama. Kita punya tempat di mana teman-teman bisa co-working space. Nanti dengan membayar biaya membership, teman-teman bisa dapat satu table di situ dan bisa bekerja dari pagi sampai malam, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, di lantai 2 kita punya kapasitas sekitar 30 orang. Itu kita bisa untuk workshop, untuk training. Dan kalau di atas, kalau senggang kita bisa nonton bareng, kita punya rooftop di situ. Co-working space sebetulnya bukan hal baru. Konsep berbagi ruang kantor ini sudah lebih dulu hadir di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Namun di Indonesia, tren ini baru dimulai dan belum banyak dikenal orang. Coat Margonda yang baru beberapa bulan ini berdiri misalnya, anggotanya baru sekitar 200 orang. Meski begitu, pengunjung non-anggota jumlahnya lebih banyak, mencapai 800 orang. Oleh karena itu, kantor ini giat mempromosikan usaha sewa kantor ini. Salah satunya melalui media sosial seperti Twitter dan website. Selain sebagai media promosi, media sosial dan juga website menjadi media pemesanan ruang kantor di co-working space. Pelanggan tak perlu menghabiskan pulsa telepon untuk menelpon. Di kodemargonda.com, bisa juga melalui Twitter kita di @kodemargonda. Nah, teman-teman juga bisa mereservasi online melalui website kita. Jadi untuk kegiatan memakai tempat lantai 2 atau melihat siapa pengunjung di lantai 3, apakah masih ada tempat, itu bisa reservasi di website kita. Salah satu peminat co-working space adalah para pebisnis pemula, diantaranya Bangkit Indriana. Dia dan beberapa temannya sedang merintis usaha konsultan pendidikan. Mereka merupakan pengunjung tetap Coat Margonda. Di sini juga kita bisa kenalan sama teman-teman baru. Jadi kalau misalnya di kafe kita biasanya sendiri-sendiri, hanya sama laptop dan satu table, di sini kita bisa melebur sama komunitas-komunitas yang ada, yang sedang berkunjung juga di hari yang sama. Layaknya anggota Coat Margonda lainnya, Bangkit dan teman-temannya memang diharuskan membawa perangkat komputer sendiri. Tentunya komputer jinjing menjadi pilihan karena mudah dibawa-bawa. Bagi sebagian orang mungkin ini sedikit merepotkan jika dibandingkan dengan kantor yang umumnya menyediakan perangkat komputer. Namun dari segi biaya usaha, co-working space terbilang hemat. Bangkit dan teman-teman misalnya hanya perlu mengeluarkan uang sekitar Rp700.000 per bulan untuk ruang kantor. Dalam setahun, total hanya Rp8 juta yang mereka habiskan untuk sewa kantor. Co-working space memang cocok bagi pebisnis pemula, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dana untuk memiliki atau menyewa gedung perkantoran. Co-working ini cocok untuk pebisnis yang baru memulai atau startup atau sedang growth gitu ya. Karena memang pertama mereka sebenarnya butuh tempat yang representatif gitu ya. Tapi tidak menguras modal mereka ataupun budget mereka gitu. Selain pengusaha baru, co-working space juga cocok untuk perusahaan kecil yang hanya memiliki beberapa karyawan saja. Ternyata banyak kan startup. Jadi yang memang company tapi small company yang isinya cuma 3 orang, 2 orang, ya paling banyak 5 orang lah kadang-kadang ke sini. Begitu juga para freelancer alias pekerja lepasan.
Mereka turut diuntungkan dengan hadirnya kantor jenis baru ini. Terakhir, coworking space menarik pula perusahaan-perusahaan non-profit yang biasanya memiliki anggaran minim. Sebelumnya kita udah pernah coba beberapa tempat lain, Mbak. Dari pertama kali berdirinya Depokreatif di 2011, kita pindah-pindah, pernah di mall, pernah di kafe, pernah di restoran. Cuma ada kendala bahwa mereka ketika udah rame itu jadi berbayar dan harganya juga kurang pas untuk komunitas yang non-profit. Akhirnya semenjak ada Kode Margonda ini dengan biaya membership yang sangat rendah, tapi fasilitasnya banyak, jadi kita dapat tempat, ada free wifi juga gitu. Itu yang buat kita nyaman dan bisa terus untuk pakai tempat di sini. Manfaat coworking space tak hanya terletak pada ruangan dan suasana kantor yang nyaman saja. Keuntungan lain berupa pengembangan jaringan kerja atau networking dirasakan oleh para anggotanya. Hal ini bisa terjadi karena setiap hari karyawan yang bekerja di ruang kantor ini selalu berganti-ganti. Kalau kita cuma kerja di satu tempat, itu kita mengurangi kita untuk punya network. Jadi dengan kita kerja di coworking space, itu cara paling gampang untuk menemukan network-network baru setiap harinya. Dari segi bisnis, coworking space merupakan lahan bisnis yang dianggap prospektif dan saling menguntungkan. Dampak tidak langsungnya adalah mendukung usaha para pengusaha baru yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Masing-masing punya segmen market tersendiri. Jadi menurut saya tidak mengganggu sebuah bisnis penyewaan ruang yang saat ini sudah dijalani dan itu mungkin dimiliki oleh atau difasilitasi oleh gedung-gedung besar dan tentunya pemodal yang besar. Meski menjadi solusi bagi banyak kalangan, coworking space tentu tak cocok bagi semua jenis usaha. Misalnya saja perusahaan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi.